Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Wa ammal ibta'u fayuqaddamu minha indal ikhtilafi at-tuhfatu wan nihayah. Wa ammal ibta'u, dan adapun berfatwa. Berfatwa ini baik berfatwa secara pribadi ataupun berfatwa lewat kelompok, baik organisasi ataupun majelis ulama, maka fayuqaddamu minha, yang didahulukan dari kitab itu, indal ikhtilafi, ketika terjadi perbedaan pendapat, yang didahulukan at-tuhfatu wan nihayah, kitab tuhfah dan nihayah. Jadi sekali lagi, dalam menyampaikan hukum, dalam menyampaikan fatwa, dahulukan fatwa yang ada di dalam kitab tuhfah dan nihayah. Kitab tuhfahnya kita kada baisi, jangankan belajar, baisi jangan ada. Kitab nihayahnya kada baisi. Kenapa? Larang dia. Ini nyata jutaan ini. Jangan nang jutaan kita nang 300 400 kada nukar lagi kitab. Nah, akan datang ada duit, ada apa, nukar kitab Tuhfatul Muhtaj ngarannya. Nihayah, Nihayatul Muhtaj. Nukar. Bila kada berisi kitab, sudah kita belajar Sabilal Muhtadin. Namun Sabilal Muhtadin kada lengkap. Kada lengkap sulah. Kenapa? Ya karena Sabilal Muhtadin hanya berbicara masalah hukum fikih dalam ibadah. Sabilal Muhtadin tidak ada berbicara fikih muamalah. Salah. Fikih muamalah Sabilal Muhtadin kada berbicara. Tapi sekali lagi soleh, bila kita hendak nyaman, kita dalam menfatwakan itu, karena kitab tuhfah kadada, nihayah kadada, hendak umpat bahsul masail kayak apa? Tuhfahnya hanya kadada, nihayahnya kadada. Nah, lalu carilah kitab-kitab nang berpegang kepada tuhfah dan nihayah. Nang gaya kitab Fathul Mu'in ini berpegang kepada tuhfah dan nihayah. Di antaranya adalah kitab Sabilal Muhtadin. Bila hendak nyaman usalahai dalam berfatwa ini, nukar buku aja. Itu kadang ngali-ngali nukar buku Solusi Hukum Islam. Solusi Hukum Islam yang di dalamnya adalah hasil kumpulan, hasil muktamar Nahdlatul Ulama, mulai muktamar nang pertama sampai muktamar nang ke-32 atau ke-33 kah? Anggaplah nang terakhir sampai di Makassar ada soleh. Adapun nang di Jombang dan di Lampung apa sudah terbit, wallahu alam. Nukar aja buku, paling harganya ya 200.000 lah dilarangkan, tapi nyaman lengkap. Ini kadang lagi ya. Kenapa ini hasil muktamar? Kalau bahasa kitab ini sudah ijma'ul ulama. Ijma' ulama sudah. Kenapa dikatakan ijma' ulama? Karena orang sebagian salah paham. Beda solahai martabatnya. Contoh, solahai. Di Nahdlatul Ulama ada LBM, Lembaga Bahsul Masail, nang tingkat provinsi kah? Seprovinsi Kalimantan Selatan namanya membahas Bahsul Masail, lalu menyimpulkan masalah. Ini sudah kekuatannya jadi ijma' bukan? Ini hanya disebut hasil
Bahsul Masail, lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, bukan ijma ulama lagi. Dan ini masih belum bisa aja, soalnya belum final, karena bisa dibawa kepada yang lebih tinggi. Kekuatannya belum lagi, belum kuat. Tapi ketika hasil Bahsul Masail ini diangkat kembali ke dalam pertemuan Muktamar Nahdlatul Ulama yang di dalamnya ada Bahsul Masail, nah ini jadi ijma ulama. Paham ya? Jadi ijma ulama. Ijma ulama apa? Ya ijma ulama Indonesia, karena kebanyakan di sini ulama, bukan 100-200 ulama, ini ribuan ulama yang sepakat. Ini akan dimengerti bagi orang yang pernah masuk ke dalam dunia ini. Orang pondok banyak kadang ngerti. Dikiranya hasil ini biasa, kada gampang. Kada gampang. Nah, nukarya kalau kada salah solusi hukum Islam. Nang di dalamnya itu adalah isinya tuh hasil rumusan atau hasil muktamar dari 1 sampai ke 33 atau ke 32. Yang jelas di sana adalah ada hasil-hasil masalah yang sudah disepakati. Itu melengkapi semua masalah. Tinggal buka aja. Tinggal buka aja. Nah, bila ini hendak fatwa, buka situ orang alim. Buka situ. Nah, apabila kada hanya cari kitab. Jadi nyaman banget. Jangan membuka di internet. Dulu jelah buka internet dulu jer. Nah iya amto. Iya amto ya. Makan yang banyak kayak ini kan. Yang banyak ini kembali ke Google aja terus. Kembali ke Google aja terus. Awal ke Google aja terus. Kita kadang ngerti ini siapa, metodenya nang gaya apa. Lah, lebih baik bakalah nukar buku itu tadi solusi hukum Islam yang di dalamnya adalah hasil masalah, membahas masalah-masalah yang dihasilkan dalam semua muktamar Nahdlatul Ulama. Itu bisa disebut dengan ijma'ul ulama. Jadi kada betahak lagi, betahak lagi. Nah, jadi tuhfah wan nihayah. Fa in ikhtalafa, maka jikalau berbeda. Apa yang berbeda? Berbeda tuhfah lawan nihayah. Di tuhfah haram, di nihayah makruh. Kayak apa? Payukhayyirul mufti bainahuma. Maka memilihlah orang yang berfatwa bainahuma di antara keduanya. Nah, terserah umpamanya di tuhfah haram, di nihayah makruh, pilih cuma illam yakun ahlan litarjih. Jika dia tidak ahlinya untuk mentarjih. Mentarjih itu memilah, memenangkan. Jika ikam ahli, ini nihayah haram, di tuhfah makruh, umpamanya ikam ahli telah, aku berkesimpulan makruh aja, alasannya begini aja. Lamun kada ahli, terserah ikam menyampaikan yang haram kah, menyampaikan yang makruh kah. Bila orang menggugat, kayaknya kitabnya ada dalam kitab ini beres. Pa'ingkana ahlan lahu, maka jika adalah ia orang yang ahli dalam mentarjih. Kalau kita ahli menyeleksi dan memilih mana yang lebih kuat, papata
papata, maka hendaklah memfatwakan ia birrajihi dengan yang kuat atau yang menang. Summa ba'da zalika, kemudian setelah itu, setelah kitab Tuhfah dan Nihayah Syekhul Islami, yaitu kitab karangan Imam Zakaria Al-Ansari fi syarhihi Shaghir, dalam kitab syarah As-Shaghir alal Bahjah. Nah, ada jual hari bisi kitabnya. Nah, kawai kita kada orang berfatwa, Bang. Kita ini hanya orang santri aja, ini orang fatwa, ini orang alim. Tapi kita harus mengisi kitabnya. Kitab napa? Syarah Shaghir karangan Imam Zakaria Al-Ansari. Summa syarhil minhaj lahu. Kemudian ba'da zalik atau ba'da syarhi Shaghir syarhil minhaj, kitab syarah minhaj lahu li Syekhil Islam Zakaria Al-Ansari. Kemudian apa ada dalam kitab syarah minhaj karangan Imam Zakaria Al-Ansari, sekalipun dalam kitab syarah minhaj ini pihi, lakin tetapi pihi dalam kitab syarah minhaj masailu dhaifatin, ada beberapa masalah yang dhaif. Walaupun di dalam kitab syarah minhaj ada beberapa masalah yang dhaif, tapi tetap fatwa akan aja yang ada dalam kitab syarah minhaj. Fa'in ikhtalafat kutubu Ibni Hajarin ma'a ba'diha. Fa'in ikhtalafat, maka jika berbeda kutubu Ibni Hajar, kitab-kitab karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, didamping kitab-kitab Ibnu Hajar Al-Haytami ma'a ba'diha, berbeda dengan sebagiannya. Mana yang didahulukan? Fal muqaddamu, maka yang didahulukan awalan, awal at-tuhfatu, yaitu kitab Tuhfah. Karena Tuhfah karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Summa Fathul Jawad, setelah itu kitab Fathul Jawad. Summal Imdad, kemudian kitab Imdad karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Summal Fatawa, kemudian kitab Fatawa Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa Syarhul Ubab, kemudian kitab Syarah Al-Ubab. Sawaun, wa Syarhul Ubab sawaun, begitu maksud. Syarhul Ubab sawaun. Syarah Ubab yaitu sama lawan Fatawa. Lakin tetapi yuqaddamu alaihima, didahulukan atas keduanya itu syarhu Bafadhal, kitab syarah Bafadhal. Ada juga deh kita isi kitabnya syarah Bafadhal. Nih, kalau kada salah 6 jilid ya. Wa hawashil mutaakhirin, dan hasyiah-hasyiah ulama-ulama kekinian atau ulama yang belakangan, galiban muwafaqatan liramli, hal keadaannya yang sama dengan Imam Ramli. Bal fatwa biha, maka memfatwakan dengannya mu'tabaratun, yaitu mu'tabar. Tapi fa in khalafat at-tuhfata wan nihayah fala yu'awwalu 'alaiha. Fa in khalafat, jika menyalahi fatwa itu at-tuhfata wan nihayah dengan kitab Tuhfah dan Nihayah,
fala yu'awwalu 'alaiha, maka tidak usah diperpegangi. Itu awal-awal sudah Tuhfah lawan Nihayah. Wa amada ahlul hawashi az-Ziyadi summa ibnu az-Ziya ahlul hawashi az-Ziyadi summa ibnu Qasimin summa Umairah. Wa amada dan berpegang Umida aja kalah. Wa umida dan diperpegangi ahlul hawashi, orang-orang yang ahli kitab hasyiah, itu yang diperpegangi adalah hasyiah Zayadi. Ada kitab kena hasyiah Zayadi, kemudian summa ibnu Qasim, hasyiah ibnu Qasim, summa Umairah, kemudian hasyiah Umairah, summa baqiyatahum, kemudian setinggal mereka. Lakin tetapi la yu'khazu bima khalafu fihi usulal mazhab. Tetapi tidak bisa diambil dengan pendapat yang berbeda atau membedai mereka dengan dasar-dasar mazhab. Usulul mazhab dulu. Nah, usulul mazhab Syafi'i dulu. Bila ini yang menyalahi dasar-dasar mazhab, ini kada dapat diambil dulu. Kalau sudah ada di dasar mazhabnya, hanya pengembangannya selama kada menyalahi dasar mazhab, itu sah saja diperpegangi. Kalau nya menyalahi usul mazhab, itu kada bisa. Contoh kakau di ba'dihim, seperti hanya ucapan sebagian mereka, ini bisa. Di kitab qala ba'duhum itu kada apa diperpegangi. Jangan dipatwakan kan, bila kalau ba'duhum itu tuh kada jelas itu. Itu bisa menyalahi usulul mazhab. Walau seperti qauli ba'dihim walau nuqilat sakhratun min ardi Arafah. Ini kadang-kadang diperpegang, ini menyalahi dasar mazhab. Contoh qauli ba'dihim, berarti qaul ba'dihim napa? Lau nukilat sakhratun, jikalau dipindah batu min ardi Arafatin, dari tanah Arafah, ila gairiha, ke tempat yang lain, sahal wukufu alaiha, sah wukuf atasnya. Ini kadang-kadang diperpegangi. Maksudnya ini orang musim haji nih. Orang musim haji itu al-hajju Arafah. Rukun haji yang paling besar itu adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah 9 Zulhijjah. 9 juga wukuf. Arafah itu adalah nama tempat ya. Nah, jakanya kita ini luas tempat toh. Ini di sini batasan Arafah. Nah, sampai ke sini ini batasan Arafah. Itu ada petanya. Petanya. Sehingga orang wukuf di Arafah ini kada boleh keluar batas ini. Lah, kada boleh. Tapi sekarang sudah diatur pemerintah. Sudah diatur pemerintah, batasan kemah-kemahnya itu sudah diatur. Semuanya dalam batasan. Namun ada fatwa. Ada fatwa dalam kitab sebagian ulama. Mun batu ini batu di Arafah, mang batu di Arafah ini batu sakhratun, ini batu ganal, paham? Lau nukilat sakhratun, jikalau dipindah batu ganal, ya kita ya. Sakhratun itu batu ganal. Ganal batu itu kalau sakhrah itu, kalau nanggai ini aja lain sakhrah. Kalau nanggai ini bukan hajar aja. Kalau sakhratun tuh ya boleh jadi nanggai ini itu sakhrah ya kan. Batunya ganal banget. Ada di Arafah batu ganal itu jelas ada. Karena gunung Arafah itu gunung. Wilayahnya gunung, nang rancak di diri itu salah satunya itu kawasan daripada Arafah adalah Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu di bawah Jabal Rahmah itu tempat Nabi berkhutbah di Arafah.
gunung, batu gunung di Mekah itu gondol-gondol ya. Lalu ada fatwa, lau nuqilat sakhratun min ardi Arafatin. Jikalau dipindah, diangkat batu nih, ini batu di Jabal Rahmah diangkat ila gairiha, ke tempat di luar kawasan ini, di situ umpama. Lalu wukuf di atas batu ini deh. Wukuf di atas batu, batunya diambil dari tanah Arafah. Maka fatwa ba'duhum sah al-wukufu 'alaiha. Sah wukuf di tempat itu. Ini bisa diperpegangi lah. Oh la ya khansu, kudu bisa dipegang. Kenapa? Karena yukhalifu usulal mazhab. Kada bisa diperpegangi karena dia menyalahi dasar mazhab. Walaisa kama qala, dan bukanlah seperti yang ia katakan. Tidak bolehlah sekalipun ba'duhum. Pokoknya bilanya qaul ada pendapat menyalahi dasar mazhab itu ada boleh. Wa ammal aqwalu dha'ifatu, adapun kaul-kaul dhaif. Kaul-kaul dhaif yang ada di dalam kitab fikih. Lagi payajuzul amalu biha, maka boleh melaksanakannya, boleh mengamalkan biha dengan kaul dhaif fi haqqin nafsi, pada hak dirinya, la fi haqqil ghair, bukan pada hak orang lain. Lah ya lagi kita belajar ini kaul dhaif, ini kaul dhaif, bolehlah dipakai untuk pribadi, boleh. Tapi bila untuk orang lain, la fi haqqil ghair, la yajuzu fi haqqil ghairi, tidak boleh pada hak orang lain. Malam yastadda dha'fuha, selama kada bersangatan dhaifnya. Asa jangan dhaif banget jadi boleh aja kita pakai. Asa jangan dhaif banget. Mun dhaifun jiddan, jadi dhaif banget aja jangan dipakai aja. Baik pribadi ataupun apalagi orang lain. Tapi mun ada dhaifun ni dhaif kadang jiddannya dah. Kadang dhaif benar kada apa-apa. Boleh dipakai. Wala yajuzul ibta'u, tidak boleh memfatwakan kaul dhaif. Walal hukmu biha, tidak boleh menghukumkan dengan hukum dengan kaul dhaif. Nah, lalu wasya wal qaulu dhaif, ini yang paling penting Gam. Setelah tadi ini paling penting Bang. Wal qaulu dhaif, bermula qaul dhaif itu syamilun, mencakup khilafil asah, li khilafil asah, bagi yang menyalahi paling sahih. Umpama gini di kitab haza khilaful asah, ini khilaful asah, bolehlah dipakai, boleh seperti kaul dhaif. Paham deh? Artinya khilaful asah jangan dipatwakan karena dia sama dengan kaul dhaif. Hati-hatilah di kitab lah khilaful asah, jangan dihukumkan orang dengan kaul ini. Wa khilaful mu'tamad, termasuk khilaful mu'tamad, li khilafil mu'tamad, khilafil mu'tamad,
Iya juga deh. Karena ada di kitab wahwa khilaful mu'tamad. Ini menyalahi mu'tamad. Bila khilaful mu'tamad kada boleh dipatwakan. Kada boleh dihukumakan. Kada boleh untuk orang lain. Kenapa? Karena kedudukannya sama dengan al-qaulud dhaif. Dan dia boleh kita pakai sendiri. Wa khilafil aujah, dan qaul dhaif itu mencakup khilafil aujah. Khilafil aujah itu artinya ya, menyalahi nang aujah. Wajib bila di kitab tuh khilaful aujah ini sama lawan dhaif, bisa ya. Sama lawan dhaif. Dalam pengertian sama lawan dhaif, kada boleh dipatwakan, kada boleh dihukumkan, tapi boleh untuk diri sendiri. Wa khilafil muttajih, dan khilafil muttajih kayak itu juga. Amma khilafus sahih, nah ada istilahnya dalam fikih itu khilafus sahih. Kalau ini hukum, kalau dikatakan khilafus sahih, ini bolehlah dipakai, dipatwakan bolehlah. Kalau dipakai pribadi nyata bolehlah, dipatwakan bolehlah. Maka pal galibu kebanyakan yakunu fasidan, adalah ia rusak. Khilafus sahih itu rusak. La yajuzul akhdhu bihi, kada boleh mengambil dengannya. Berarti pribadi pun kada boleh. Apalagi dipatwakan. Kalau di dalam kitab haza khilafus sahih, ini menyalahi sahih, pribadi pun kada boleh. Ayo khadzu bihi. Wa ma'aza kulluhu, walaupun beserta ini semuanya, fala yazuzu lil mufti, kada boleh bagi orang yang berfatwa ayyubti, memfatwakan hatta yakhuzal ilma, kecuali sudah belajar ilmunya bitta'allumi, dengan belajar. Berarti dia kada boleh mengambil ilmu lalu memfatwakan hanya belajar di internet. Tidak boleh. Kalau kita mengambil di Basul Masail itu kita hanya mengambil hasil. Paham? Bukan kita memfatwakan dari internet. Nih di internet kita baca, kamu baca kitab di internet lalu menyimpulkan, udah boleh, kitabnya aja kada belajar. Nih la yajuzu ayalil mufti ayyubti hatta ya'khuzal ilma, kecuali dia mengambil ilmu bita'allumi min ahlihi, dengan belajar dari ahlinya, al-muttaqina lahu, nang takwa, nang mantap lawan ilmu itu, dia bujur belajar. Nah sekarang orang pada-padanya masing-masingnya bisa berfatwa karena ada di internet. Dia haramnya di internet kada boleh nasi udah mau. Seorang belajar kada kitabnya. Al-arifina bihi, orang nang ahlinya, nang arifin, nang bujur-bujur mengerti, bujur-bujur tahu dengannya. Itu pun wa amma mujarradul akhzi minal kutubi, adapun semata-mata mengambil dari kitab, min gairi akhzin amman zukira, tanpa mengambil ilmu dari orang yang telah disebutkan, fala yajuzu, kada boleh. Kada boleh.
Adapun kita mengambil fatwa nang itu hasil orang sudah nang masak, kita nyampaikan aja. Bukan kita menyimpulkan, memfatwakan ini kitab ini jadi seorang kadang ngerti ini kedudukannya kayak apa, ini kayak apa. Hati-hatilah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Nabi, innamal ilmu bita'allum, ilmu itu belajar. Hanya saja ilmu itu dengan belajar. Wa ma'azalik, beserta itu pun la budda min fahmin saqibin, tidak boleh tidak dari pemahaman yang dalam. Orang yang sudah belajar pun harus memahami dengan secara mendalam dulu. Wara'in syaibin, dan pemikiran yang benar. Ya nang rancu ini dia. Rancu. Dengar di sini, oh ini rancu. Kenapa? Karena masing-masing buat fatwa. Pa'alaman aradal fatwa, ini penting. Wajib atas orang yang ingin berfatwa, ayataniya bita'allum, menyungguhi belajar. Gayatul i'tina, sangat perhatian, sangat memperhatikan. Sungguh-sungguh belajar dan sangat memperhatikan. Nah makanya kamu belajar kata kawa, kena repot deh. Aku belajar kitabnya aja. Kalau semalam seorang ngantuk, makanya pahami lagi dengan secara mendalam, dengan pemikiran yang benar. Setelah itu baru berfatwa. Tapi kita bukan kedudukan orang yang berfatwa. Kita hanya menyampaikan hasil-hasil yang sudah disimpulkan oleh orang-orang nang ahlinya lewat nang di kitab. Cari nang sahih, ini sahih, ini sahih, ini sahih. Habis. Kemudian rajian min rabbinar rahman ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.